Yang pertama, kita menuliskan deskripsi perusahaan. Tuliskan identitas perusahaan yang meliputi nama perusahaan dan alamat. Misalnya, Java Confit terletak yang terpusat di Jakarta. Kemudian, tuliskan company profile. Misalnya kita lihat Java Confit salah satu tujuannya membantu program pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Yang berikutnya kita menuliskan apa yang disebut dengan strategic focus dan plan. Pertama, kita menuliskan apa visi dan misi perusahaan. Yang kedua, kita tuliskan apa misi perusahaan tersebut. Yang ketiga, tentu setelah kita membuat visi, misi, maka kita harus mensosialisasikannya kepada semua karyawan agar termotivasi untuk mewujudkan visi dan misi tersebut. Ya. Visi perusahaan menggambarkan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam periode waktu tertentu. Misi perusahaan menggambarkan apa pekerjaan utama atau produk apa, bisnis apa, jasa apa yang dibuat oleh perusahaan. Nah, ini salah satu contoh misalnya Java Confit. Visinya berkembang menuju kesejahteraan bersama. Misinya menjadi penyedia terkemuka dan terpercaya di bidang produk pangan yang berprotein dan terjangkau di Indonesia. Yang berikutnya, kita menuliskan struktur organisasi perusahaan. Ada dua hal yang harus ditulis di sini. Yang pertama, tuliskan apa ruang lingkup pemasaran. Ini menjelaskan apa nama produk dan jasa yang dihasilkan dan merek dari setiap produk dan jasa tersebut. Yang kedua, kita menuliskan core kompetensi dan sustainable competitive advantage dari perusahaan kita. Apa yang kita maksud dengan core kompetensi? Tidak lain adalah apa keahlian utama yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Yang kedua, apa daya saing berkelanjutan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Jadi menggambarkan kelebihan dan kekuatan perusahaan dibandingkan pesaingnya. Nah, saya ambil contoh di sini. Misalnya Java Confit. Salah satu scope of marketingnya adalah dia membuat pakan ternak. Kemudian membuat daging olahan. Dan yang ketiga, membuat minuman. Nah, ini salah satu contoh Carung Pokpan. Salah satu produknya adalah membuat DOC dan makanan olahan. Berikutnya kita lihat misalnya Unilever. Salah satu produknya home care product dan juga personal care product. Demikian juga dia membuat food and refreshment product. Nah, sekarang kita membahas core kompetensi dan sustainable competitive advantage. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar nama Dunlop. Oke, perusahaan apa? Sebutkan. Oke, baik. Ya. Pernah mendengar kata Bridgestone? Merek? Ya, Bridgestone. Nah, tentu semua akan mengetahui bahwa Bridgestone dan Dunlop adalah perusahaan terkemuka pembuat apa? Ya, betul. Pembuat ban mobil. Ban kendaraan bermotor. Namun, banyak orang yang tidak tahu. Ternyata Dunlop dan Bridgestone adalah pembuat peralatan olahraga yang terbuat dari karet. Misalnya Dunlop adalah pengekspor bola golf yang sangat besar dari Indonesia ke luar negeri. Lah, lantas apa hubungannya antara bola golf dengan karet? Nah, ini terletak pada core kompetensi dari Dunlop tersebut. Yaitu apa? Yang kita sebut Dunlop mengatakannya dengan kata rubber teknologi. Jadi Dunlop memiliki core kompetensi rubber teknologi. Apapun produk bisa dia buat
sepanjang itu menggunakan teknologi karet atau rubber teknologi.